Presiden Prabowo harap sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi tetap menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Kepala Badan Gizi Nasional jamin tidak akan ada korupsi dalam program makan bergizi gratis. Sedikitnya 6 orang tewas dalam serangan yang dilancarkan Israel ke wilayah Lebanon Timur pada Kamis kemarin. Ya pemirsa, selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Dan Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di idxchannel.com. Saya Fajar Wayong. Dan saya Vina Munawar, inilah Prime Market Highlights. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK untuk mencapai Indonesia Emas. Ya, Presiden yakin sains dan teknologi sebagai salah satu motor penggerak pembangunan nasional. Dalam pidato utama di Konferensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI tahun 2025 yang diadakan Sasana Budaya Ganesha Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat, Presiden Prabowo menegaskan forum ini strategis menjadi penanda komitmen kuat pemerintah dalam menjadikan sains dan teknologi sebagai salah satu motor penggerak pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Di mana dengan menyatukan kekuatan para peneliti, akademisi, dan pelaku industri khususnya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika bisa berkontribusi memajukan bangsa dan negara. Presiden berharap dengan IPTEK muncul inovasi untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan kemampuan SDM yang unggul dan tata kelola sumber daya yang besar yang dimiliki Indonesia. Ya, ini merupakan tujuan yang sangat bagus ya untuk memajukan juga SDM di Indonesia. Tapi kemarin sempat ada isu terkait scholarship LPDP yang dikurangi itu. Mungkin sebenarnya jika memang kita ingin memajukan ilmu pengetahuan di Indonesia atau SDM Indonesia, sebaiknya malah scholarship itu ditambah ya, bukan malah dikurangi. Mungkin kedepannya pemerintah juga bisa melihat atau mengkaji lagi bagaimana program-program beasiswa di Indonesia dan lain sebagainya agar bisa mendukung ilmu sains dan teknologi seperti itu ya. Ya, karena upaya untuk kemudian mendukung sains, IPTEK ini harus terus dilakukan terutama oleh pemerintah agar kemudian Indonesia juga bisa bersaing di kancah dunia. Kita tahu ya seperti India saja, Vina ini ahli-ahli IT-nya atau sainsnya ini sudah menyebar ke berbagai negara, bahkan petinggi-petinggi dari perusahaan di Amerika Serikat saja rata-rata berdarah India. Nah, ini menjadi bukti India juga turut concern meskipun memang akhirnya balik lagi bagaimana kemudian keluarga dari masing-masing pihak tadi begitu untuk kemudian bisa mendorong anak-anaknya untuk bisa cinta sains dan juga cinta teknologi, tapi juga di sisi lain dukungan dari pemerintah sebagai pemangku kepentingan ini juga perlu diberikan. Jadi Indonesia juga kita harapkan bisa mencontoh lah dalam tanda kutip seperti India dan juga China yang memang semakin maju dalam dunia pengetahuan dan juga teknologi. Baik, kita tentunya tunggu bagaimana kemudian nanti generasi Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Dan kita bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemerintah terus mempererat hubungan bilateral dan kerjasama di sejumlah sektor strategis dengan pemerintahan Belarus. Ya, usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Belarus, Maxim Vladimirovich. Berikut informasinya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Republik Belarus Maxim Vladimirovich Ryzenkov. Selain mempererat hubungan bilateral, kedua negara sepakat untuk memperkuat kemitraan di sektor industri melalui berbagai inisiatif strategis di berbagai sektor seperti perdagangan, industri, dan pemenuhan kebutuhan strategis. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut nantinya kerjasama ini dituangkan dalam perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara anggota Eurasian Economic Union untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia. Terlebih, Belarusia sebagai salah satu negara yang penting yang ada di kawasan Eurasia. Meski nilai perdagangan Indonesia dengan Belarus masih relatif kecil, Menperin optimis dengan penguatan kerjasama ini akan ruang pertumbuhan yang signifikan. Betapa pentingnya Belarus ya, betapa pentingnya Belarus. Belarus itu jangan hanya kita lihat sebagai Belarus, tapi dia menjadi bagian yang sangat penting ya, di kawasan Eurasia tersebut. Ya. Jadi kalau kita bisa baik mempunyai hubungan yang kuat dengan Belarus,
Itu akan lebih mempermudah barang-barang kita untuk bisa masuk, bisa expand ke negara-negara Eurasia, walaupun dan juga negara-negara di kawasan tersebut yang belum menjadi bagian dari. Kesepakatan kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Minsk pada 15 Juli 2025 lalu. Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Berikutnya pemirsa, dalam rangka memperkuat kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKASAP DPR RI menjalin kerjasama strategis dalam sektor energi dengan Kongres Amerika Serikat. Ya, kesepakatannya Parlemen DPR RI dan Kongres Amerika Serikat sepakat bersama-sama membangun hilirisasi energi secara berkelanjutan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI secara khusus menerima kunjungan US Congressional Staffers atau staf Kongres Amerika Serikat sebagai langkah studi banding antar keparlemenan. Selain itu, pertemuan bilateral tersebut juga membahas isu strategis dalam bentuk kerjasama di sektor ekonomi, energi, dan diplomasi kerjasama kedua negara. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Rafindra Airlangga menekankan, salah satu pokok pembahasan adalah mengenai perjanjian kerjasama Indonesia-Amerika Serikat yang investasi di sektor mineral. Kerjasama antara Amerika dan Indonesia ini diperdalam di berbagai sektor. Salah satunya di sektor critical minerals misalnya. Jadi selama ini banyak hilirisasi Indonesia di sektor mineral itu dilakukan oleh beberapa negara. AS juga tentu sangat ingin menjadi bagian untuk proses investasi daripada downstreaming ini. Kedepan, Rafindra menyampaikan bahwa BKSAP DPR RI akan melakukan kunjungan balasan ke Amerika untuk membahas potensi kerjasama lanjutan antar kedua negara. Potensi kerjasama akan didorong dalam berbagai sektor, terutama di sektor hilirisasi energi serta di bidang pendidikan, teknologi, dan sains. Dari Jakarta, IDX Channel. Sementara itu pemirsa, dalam rangka mewujudkan swasembada energi, pemerintah diminta untuk terus memaksimalkan potensi sektor hilirisasi sumber mineral yang melimpah di Indonesia. Ya, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Putri Zulkifli Hasan mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas dan PGN untuk segera memaksimalkan produktivitas minyak dan gas sebagai bagian dari pengendalian harga pasok. Pasalnya dengan kestabilan harga, potensi optimalisasi industri berbasis hilirisasi mineral bisa tercapai target swasembada energi. Terlebih lagi, Indonesia tengah berupaya memasuki era transisi energi dengan memanfaatkan banyak sumber bahan energi baru terbarukan. Tetapi yang terjadi di sini masih banyak industri-industri yang belum mendapatkan pasokan yang stabil, serta banyak juga industri-industri yang mengeluhkan bahwa mereka harus membayar di atas HGBT. Gitu. Jadi serapannya hanya 30-70%. Diperlukan tentunya koordinasi antara pemerintah, baik dengan BUMN dan juga dengan para pelaku industri agar didapatkan harga yang lebih stabil dan juga pasokannya juga stabil. Kamar Dagang dan Industri berharap capaian ekonomi 5,12% bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 sebesar 5,12%. Ya, angka pertumbuhan ekonomi tersebut diakui menjadi kabar baik bagi dunia usaha. Menurut Ketua Kadin Indonesia, Anindya Bakri, capaian pertumbuhan ekonomi kuartal 2 menunjukkan pemulihan daya beli masyarakat yang tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,97% dengan kontribusi 54,25%. Anindya juga mengapresiasi kinerja pemerintah berhasil menjaga kinerja ekspor tetap tumbuh di tengah gejolak ekonomi dunia dan ancaman perang dagang. Upaya pemerintah membuka pasar ekspor baru serta negosiasi hambatan perdagangan secara diplomatis dengan mitra dagang mampu menumbuhkan kinerja ekspor. Bahwa
bahwa memang dunia tidak lagi baik-baik saja. Jadi ketika orang bicara ini tidak hanya bicara ekonomi, tapi geopolitik dan perang bukan lagi perang dagang, perang beneran. Nah, habis itu lanjut ya perang dagang antara Amerika dan Cina. Lalu masuk kepada ya bagaimana banyak orang memanfaatkan dengan sosial media, dengan media, sampai kepada kelesuan ekonomi. Nah, tentunya karena itu semua ya ekonomi jadi tidak gampang bergeliat. Tapi baiknya Indonesia ialah walaupun dalam keadaan seperti ini, tetap di kuartal 2 sempat turun tapi naik lagi ke 5-12%. Ini yang kita apresiasi dari Kadin. Pemirsa, Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen Juli menunjukkan penguatan pada level optimistis sebesar 118,1. Peningkatan keyakinan konsumen ini ditopang oleh indeks ekspektasi konsumen yang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya. Bank Indonesia mencatat keyakinan konsumen terus menunjukkan penguatan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen Juli 2025 yang berada pada level optimistis sebesar 118,1 atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 117,8. Peningkatan keyakinan konsumen pada Juli 2025 ditopang oleh indeks ekspektasi konsumen yang tercatat sebesar 129,6 atau lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 128,9. Sementara itu, indeks kondisi ekonomi Juli 2025 tercatat sebesar 106,6, turun tipis dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 106,7. Berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen pada Juli 2025 meningkat untuk seluruh kelompok dengan IKK tertinggi tercatat pada responden pengeluaran 4,1 hingga 5 juta rupiah, diikuti oleh responden pengeluaran lebih dari 5 juta rupiah. Secara spasial, peningkatan indeks keyakinan konsumen terjadi di mayoritas kota, yang tertinggi di Pontianak, Semarang, dan Jakarta. Sementara itu, sejumlah kota mengalami penurunan IKK, terutama di Medan, Makassar, Surabaya, dan Mataram. Sementara itu, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini tetap terjaga. Hal ini tampak dari indeks kondisi ekonomi Juli 2025 sebesar 106,6. Relatif stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 106,7. Terjaganya indeks kondisi ekonomi ini bersumber dari komponen indeks penghasilan saat ini dan indeks pembelian barang tahan lama durable goods yang tercatat di level optimis masing-masing sebesar 117,8 dan 106,6. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. PT Pelabuhan Tanjung Priok mencatat realisasi throughput pada awal semester tahun ini sebesar 22,4 juta ton per meter persegi. Untuk mencapai target tahunan sebesar 53,5 juta ton per meter persegi, perseroan akan mengimplementasikan sejumlah program strategis, salah satunya modernisasi terminal. PT Pelabuhan Tanjung Priok atau PTP Non-Peti Kemas mencatat realisasi throughput pada awal semester tahun ini sebesar 22,4 juta ton per meter persegi, meningkat 6% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, target perusahaan secara tahunan di tahun ini sebesar 53,5 juta ton per meter persegi. Direktur Utama PTP Non-Peti Kemas Indra Hidayat Sani mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi capaian throughput karena telah berkontribusi besar terhadap Pelindo sebagai induk usaha dan juga kontribusi terhadap perekonomian negara. Untuk mencapai target throughput tahun ini, PTP Peti Kemas berencana akan mengimplementasikan sejumlah program strategis, mulai dari modernisasi terminal hingga penguatan aspek health, safety, security, dan environment. Ya, alhamdulillah ya PT Pelabuhan Tanjung Priok sebagai salah satu institusi perusahaan daripada Pelindo, kita sudah kontribusi sangat luar biasa, bukannya kepada perusahaan, banyak kepada Pelindo, tapi juga terhadap perekonomian Indonesia, di mana kita memperlancar daripada kegiatan ekspor dan impor barang. Secara detail, kontribusi capaian throughput atau arus barang di semester pertama tahun ini berasal dari 4 jenis kemasan utama, diantaranya 45% dari curah kering, 27% general cargo, 22% curah cair, dan 6% bag cargo. Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel.
Informasi berikutnya, pemirsa, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional resmi meluncurkan 2 dokumen strategis untuk membangun ekonomi biru. Ya, 2 dokumen tersebut yakni Blue Food Assessment atau BFA Indonesia dan Perhitungan Indonesia Blue Economy Index atau IBAE. Dokumen BFA tersebut memetakan kondisi aktual dan strategis pangan akuatik untuk ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Sementara dokumen IBEA menjadi instrumen komprehensif untuk mengukur kemajuan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudi menegaskan dokumen BFA dan IBAA tersebut berisi data dan informasi komprehensif untuk mendorong pangan biru dan ekonomi biru. Selain itu, Blue Food Assessment dan Indonesia Blue Economy Index dinilai menjadi fondasi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi biru sebagai bagian integral pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2024. Jadi peluncuran Blue Food Assessment, BFA Indonesia dan Indonesia Blue Economy Index bukan hanya untuk kita. Pak Wahyu Sakti Tranggono mengatakan untuk generasi kita, bukan. Tapi generasi yang akan datang. Bukan hanya generasi Indonesia, tapi generasi umat manusia. Lautan Indonesia bukan harus dilindungi oleh orang Indonesia, tapi harus dilindungi oleh masyarakat dunia. Karena itu, pembangunan visi Indonesia Emas 2045 yang mencantumkan bahwa laut adalah sumber kekayaan, sumber kehidupan, itu adalah sumber bagi manusia dan sumber bagi umat manusia. Ya, sebagai negara maritim ini tentu menjadi keniscayaan ya, Vin, bahwa Indonesia harus terus mengembangkan ekonomi biru, jangan hanya ekonomi hijau saja yang memang masih terus berproses, tapi ekonomi biru juga tetap harus diberikan perhatian karena memang banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian ekonomi biru Indonesia bisa semakin berkembang, karena mungkin baru 1-2 sisi saja yang dilihat, tapi belum benar-benar menyeluruh, karena ekonomi biru ini jika memang benar-benar dipush, diberikan perhatian, masyarakat terutama di sekitar pesisir, begitu ya, ini juga akan mendapatkan manfaat yang luar biasa besar dari ekonomi biru ini. Ya, benar sekali, Fajar. Seperti contohnya saja dari sisi pariwisata bahari ya, atau pariwisata yang kita lihat di pantai-pantai seperti diving, scuba diving, dan juga dan lain sebagainya. Itu rata-rata ya, kalau di Bali atau juga di Papua, Raja Ampat, itu yang rata-rata yang punya tuh WNA ya. Sedih sekali tuh rata-rata yang punya WNA. Padahal itu bisa banget dikembangkan ya, dan juga bisa jadi salah satu mata pencarian warga lokal di sekitar sana ya. Dan itu besar sekali potensinya untuk saat ini, apalagi di sini saat ini apa-apa kan masyarakat juga healing ke Bali, gitu-gitu. Jadi itu merupakan salah satu juga potensi ekonomi biru yang sangat besar di Indonesia yang saya harap bisa dikembangkan oleh pemerintah ya. Iya, betul sekali, kita harapkan yang terbaik begitu ya untuk pengembangan ekonomi biru Indonesia. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya, ini terkait dengan MBG, di mana 1000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk makan bergizi gratis siap dibangun. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Kembali bersama kami di Prime Market Highlight, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Gizi Nasional melakukan upaya percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ya, pemerintah menargetkan membangun 1000 SPPG untuk percepatan penyaluran program makan bergizi gratis. Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Gizi Nasional menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama sebagai percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia. Penandatanganan MOU dan PKS ini merupakan langkah dukungan Kementerian Pekerjaan Umum terhadap program strategis nasional makan bergizi gratis dalam pengembangan infrastruktur sosial seperti yang telah dilakukan sebelumnya pada program Sekolah Rakyat. Menteri PU Dodi Hanggodo menyebutkan nantinya pihaknya menargetkan pembangunan 1000 lokasi SPPG. Badan Gizi Nasional insya Allah akan menjadi tanda dimulainya penggunaan APBN untuk menggarap Satuan
pelayanan perlindungan gizi atau LPG atau dapur untuk Badan Gizi Nasional. Itu nanti lebih detailnya akan Pak Kepala PG akan lebih menjelaskan. Fungsi kami sama seperti saat kami diminta Kementerian Sosial untuk membangun sekolah-sekolah rakyat, kami harus segera tukang. Jadi lokasi, apa isinya, kemudian seperti apa, semua akan dibutuhkan oleh Badan Gizi Nasional. Kita hanya membantu Badan Gizi Nasional kali ini agar proses. Selanjutnya pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional optimistis tidak akan ada korupsi dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Pasalnya Badan Gizi Nasional sudah melakukan tindakan ketat termasuk pembayaran melalui virtual account. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjamin tidak akan ada celah korupsi di program makan bergizi gratis, di mana pihaknya melakukan sistem pelaksanaan hingga pengawasan program secara ketat. Terlebih dalam proses pembayaran dari BGN ke pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG dilakukan melalui virtual account, sehingga mampu meminimalisir adanya markup anggaran yang dilakukan mitra MBG. Gak mungkin ada korupsi di makan bergizi karena kita sudah bikin virtual account, ya. Virtual account harus ditandatangani oleh berdua, oleh mitra dan oleh Badan Gizi. Kemudian kita tetapkan bahan baku at cost, operasional at cost, yang insentif yang boleh dimakan. Setelah itu, ketika membelanjakan bahan baku itu harus ada referensi harga pasar. Jadi ada beberapa SPG yang coba mitranya membuat markup, itu dalam waktu sebentar aja langsung kita ketahui dan sudah langsung diaudit oleh BPKP dan harus mengembalikan uangnya. Jadi untuk kasus-kasus penyalahgunaan anggaran kecil sekali kemungkinan terjadi pada program makan bergizi gratis, apalagi. Pemirsa, Bank Indonesia kembali menggelar ajang tahunan Karya Kreatif Indonesia atau KKI tahun 2025 sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Rangkaian ini dilakukan sebagai bukti nyata Bank Indonesia dan pemerintah sebagai dukungan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Tabuhan gendang yang dilakukan langsung Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bersama Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, Menteri Pariwisata dan Menteri Ekonomi Kreatif ini menandakan gelaran Karya Kreatif Indonesia 2025 resmi dibuka. Gelaran Karya Kreatif Indonesia 2025 merupakan langkah konkret untuk mendorong UMKM naik kelas melalui inovasi, digitalisasi, dan sinergi lintas sektor. Dalam sambutannya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut UMKM merupakan pilar penting dalam mendukung perekonomian menuju Indonesia maju. Bank Indonesia berkomitmen mendukung pengembangan UMKM melalui 3 pilar utama, mulai dari penguatan daya saing, peningkatan akses keuangan, serta literasi dan inklusi keuangan. Digitalisasi melalui tech meets trend. Kami kembangkan bagaimana transformasi digital UMKM didorong mengenai bagaimana memasarkan, menjualkan melalui digital yang kami sebut adalah point of sale. Tidak hanya membayarnya pakai kris, tapi juga UMKM bisa men-create point of sale secara digital. Gelaran Karya Kreatif Indonesia 2025 juga menjadi sarana edukasi dan transformasi bagi UMKM agar semakin adaptif terhadap perkembangan zaman dengan mendorong digitalisasi UMKM, termasuk dalam hal pemasaran dan pemahaman sistem point of sale digital. Terlebih saat ini pemanfaatan kris yang telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant dengan mayoritas merupakan pelaku UMKM. Tentu saja tadi kita ingin mendorong UMKM itu naik kelas. Kemudian bagaimana mereka mendapat akses pasar, memperkuat kelembagaannya, juga memperkuat akses pembiayaannya. Jadi ini merupakan panggung bersama BI bersama kementerian terkait untuk sama-sama tadi bersinergi mengembangkan UMKM tadi. Sebanyak 362 UMKM binaan Bank Indonesia yang telah dikurasi bersama 8 kementerian lembaga ikut meramaikan gelaran Karya Kreatif Indonesia 2025. Sedangkan lebih dari 1.100 UMKM berpartisipasi secara daring melalui platform digital Karya Kreatif Indonesia yang mencakup produk wastra, kria, kopi, makanan olahan, serta produk berbasis berkelanjutan.
Salah satu UMKM unggulan peserta pameran KKI 2025 adalah Teluk Gayo Kopi. Teluk Gayo Kopi telah menjadi UMKM binaan Bank Indonesia sejak 2021. Berbekal relasi dan pelatihan, omset Teluk Gayo Kopi kian melejit. Pasarnya merambah hingga mancanegara. Melalui KKI, Teluk Gayo Kopi berharap bisa mengenalkan produk dan makin memperluas konsumennya. Sebenarnya sangat signifikan ya sebelum itu, karena ketika kita udah gabung itu kan sudah banyak relasi dan sudah banyak permintaan. Jadi otomatis makin banyak permintaan dari relasi-relasi yang kita ikuti dari event-event ini. Bank Indonesia berharap UMKM sebagai pilar penting perekonomian Indonesia semakin maju dan berkembang. Bagi Anda yang tertarik, KKI 2025 berlangsung 7 hingga 10 Agustus 2025 di Hall BJCC. Wastra, berbagai kerajinan sampai kopi, coklat, dan teh asli Indonesia bisa Anda temui di sana. Dari Jakarta, Devir Bonsyah, IDX Channel. PT Bank J-Trust Indonesia Tbk sukses menggelar ajang turnamen golf bertajuk J-Trust Golf Tournament 2025. Ya, turnamen yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi J-Trust Indonesia yang ke-10 ini sekaligus juga untuk mempererat hubungan antara perusahaan dengan para nasabah. PT Bank J-Trust Indonesia Tbk sukses menggelar ajang turnamen golf bertajuk J-Trust Golf Tournament 2025. Sebanyak 110 peserta yang terdiri dari nasabah hingga mitra kerja ikut andil dalam turnamen yang digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Bank J-Trust Indonesia yang ke-10 ini. Direktur Utama PT Bank J-Trust Indonesia, Fritsuo Fukadai mengungkapkan, selain memeriahkan Hari Jadi yang ke-10, ajang ini juga digelar untuk mempererat hubungan antara perusahaan dengan mitra kerja dan nasabah. Terlebih dengan turut andilnya nasabah baru di J-Trust Bank, diharapkan berdampak bagi perusahaan, khususnya peningkatan transaksi di masa mendatang. Melalui event ini juga diharapkan J-Trust Bank semakin dikenal di masyarakat dan kalangan pelaku usaha, sehingga mampu mendorong dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. 今回のお客さんというのは、当然既存のお客さんもありますし、新しいお客さん、これから取引を始めていくお客さんも入ってますんで、具体的にはやはりその新しいお客さんも開拓できるというメリットもあります。実際そのローンの方も伸びてますし、新しい取引も増えてきております。いろんな意味での総合的な取引も増えてきております。そうですね、我々はやはりまだまだインドネシアの中でですね、銀行全体でも資産ベースでは30位ということで中堅ぐらいなんで、やはりもっとお客さんにうちの銀行を知ってもらって、やはりもっと取引を増やしていくと、インドネシアの経済に貢献していくというところを引き続きやっていきたいと思ってます。Dalam turnamen ini, masing-masing peserta memperebutkan piala bergengsi Best Gross Overall Winner dan Best Net Overall Winner. Selain itu, J-Trust juga menyiapkan berbagai hadiah menarik kepada para peserta sebagai bentuk apresiasi keikutsertaan mereka dalam turnamen tahun ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya pemirsa, kalau kita lihat tadi ada informasi terkait MBG ya, di mana pemerintah yakin bahwa tidak akan ada korupsi di program MBG, di mana dengan sistem-sistem tadi seperti virtual account dan juga pengawasan ketat tuh tidak ada celah lah bagi oknum-oknum untuk korupsi, dan semoga saja memang dengan yang kata tadi sistem-sistem tersebut bisa benar-benar menekan angka korupsi atau jangan sampai ada korupsi ya, dan juga jangan lupa juga untuk transparansi ke publik agar benar-benar publik percaya bahwa benar-benar MBG tidak ada korupsinya ya. Ya, yang pasti salah satu agar kemudian masyarakat yang percaya adalah bagaimana pelaksanaannya bisa lancar, makanan yang disediakan untuk para siswa-siswi ini juga berkualitas, begitu agar kemudian tidak ada komplain di sana sini ataupun kasus seperti keracunan begitu ya kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia, agar kemudian ya tadi klaim yang disampaikan oleh Kepala BGN bahwa tidak ada celah korupsi di sana sini dari program MBG ya bisa terbukti, agar kemudian nantinya masyarakat tidak lagi-lagi sakit hati kalau memang ada korupsi di program makan bergizi gratis. Tapi kita doakan saja semoga tidak ada korupsi ya ke depannya. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Amerika Serikat menyebut China berpotensi terkena tarif resiprokal tambahan. Dan informasinya akan kami hadirkan untuk Anda, pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Israel kembali menegaskan rencana penguasaan penuh atas wilayah Gaza dengan tetap menjamin penyaluran bantuan terhadap warga sipil. Namun demikian, Israel tidak berencana untuk menjalankan pemerintahan di Gaza secara langsung. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis pernyataan terbaru terkait rencana penguasaan penuh wilayah Gaza melalui operasi militer. Dalam pernyataan tersebut, Netanyahu mengatakan Departemen Pertahanan Israel akan bersiap mengambil kendali penuh atas jalur Gaza. Namun kantor Perdana Menteri Israel memastikan upaya tersebut akan dilakukan dengan tetap menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga sipil, terutama yang berada di luar wilayah pertempuran. Dalam pernyataan itu juga disebutkan 5 prinsip utama yang disepakati kabinet untuk mengakhiri perang di jalur Gaza. Adapun 5 prinsip yang disebut sebagai landasan mengakhiri perang meliputi perlucutan senjata Hamas sepenuhnya, pemulangan seluruh sandera baik yang masih hidup maupun yang telah gugur, demilitarisasi total jalur Gaza, pengendalian keamanan Gaza oleh Israel, serta pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan berasal dari Hamas maupun otoritas Palestina. Namun Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak berencana memerintah Gaza secara langsung, tetapi menyerahkan wilayah itu kepada negara-negara Arab, meski ia tidak menyebut negara mana saja yang akan dilibatkan. Sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan, keputusan akhir dari pertemuan tersebut masih harus disetujui dalam sidang kabinet paripurna, yang kemungkinan baru digelar pada pekan mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Sedikitnya 6 orang tewas dan 10 lainnya luka-luka dalam 2 serangan terpisah yang dilancarkan Israel ke wilayah Lebanon Timur pada Kamis kemarin waktu setempat. Serangan ini menjadi pelanggaran terbaru Israel atas gencatan senjata dengan Hizbullah pada November 2024 lalu. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan pada Kamis kemarin sebuah serangan menghantam sebuah kendaraan di Jalan Raya Al-Masna hingga menewaskan 5 orang dan melukai 10 orang lainnya. Serangan Israel lainnya yang dilancarkan melalui drone menewaskan seorang warga sipil Lebanon di kota Krafdan di Lebanon Timur. Laporan serangan tersebut muncul di saat pemerintah Lebanon menyetujui proposal yang didukung Amerika Serikat untuk melucuti senjata yang dimiliki oleh Hizbullah pada akhir tahun ini. Pemirsa, Saudi Aramco menaikkan harga minyak Arab Light untuk pasar Asia menjadi $3,2 per barel untuk pengiriman September 2025. Kenaikan tersebut menjadi level tertinggi sejak April 2025. Perusahaan minyak milik negara Arab Saudi, Saudi Aramco, mengumumkan kenaikan harga minyak mentah untuk pasar Asia dan menjadi yang level tertinggi sejak April. Aramco menaikkan harga usai OPEC Plus memutuskan untuk menambah pasokan minyak di kawasan global. Aramco menaikkan harga jual resmi minyak Arab Light untuk pasar Asia sebesar $1 per barel menjadi $3,2 Amerika per barel untuk pengiriman September 2025. Kenaikan tersebut pun melampaui ekspektasi pasar. Sebelumnya survei terhadap pelaku bisnis kilang dan pedagang memperkirakan harga hanya naik sekitar $0,9 per barel. Namun Aramco justru menaikkan sebesar $1 Amerika per barel. Sebagai eksportir minyak terbesar di dunia, Arab Saudi memimpin organisasi negara-negara pengekspor minyak dan sekutunya atau OPEC Plus dalam meningkatkan produksi untuk merebut pangsa pasar yang lebih besar. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat menyebut China berpotensi terkena tarif resiprokal tambahan. Hal tersebut karena China merupakan salah satu importir minyak Rusia dalam skala besar seperti halnya India. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat bisa menjatuhkan sanksi tambahan berupa kenaikan tarif resiprokal pada China karena China juga merupakan importir minyak mentah asal Rusia dalam skala besar. Sebelumnya Trump menjatuhkan sanksi tambahan tarif resiprokal sebesar 25% pada India. Karena India masih melakukan impor minyak mentah, sehingga besaran tarif resiprokal untuk India menjadi 50%. But we've made a lot of progress. And as you know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil.
from Russia. But so I don't know if that had anything to do with it, but we've had very productive talks today. Yes, ma'am. Namun demikian, penasihat kepresidenan Amerika Serikat Peter Navarro mengatakan kecil kemungkinan Trump akan memperbesar tarif resiprokal terhadap China. Navarro justru menyebut pengenaan tarif masuk yang tinggi terhadap barang asal China justru akan merugikan bagi Amerika Serikat sendiri. Saat ini ketegangan hubungan dagang antara China dan Amerika Serikat tengah mereda. Usai kedua kepala pemerintahan sepakat untuk menunda pemberlakuan tarif masuk yang tinggi. Berbagai sumber IDX Channel. Laba bersih Toyota anjlok hampir 37% pada kuartal 2 2025. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami. Kembali di Prime Market Highlight, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak CEO Intel Lip Bu Tan mundur dari jabatannya. Trump menilai Tan memiliki konflik kepentingan terkait bisnisnya di China. Presiden Donald Trump meminta CEO Intel Lip Bu Tan segera mengundurkan diri. Trump menyebut Tan sangat syarat konflik akibat keterkaitannya dengan sejumlah perusahaan teknologi di China, termasuk yang terkait militer negara tersebut. Desakan ini muncul setelah laporan Reuters menyebut adanya sorotan dari Senator Partai Republik Tom Cotton soal relasi bisnis Tan dengan perusahaan China dan kasus pidana yang melibatkan mantan perusahaannya Cadence Design. Adapun Tan resmi menjabat CEO Intel pada Maret 2025. Melansir dari Reuters, Tan telah menanamkan investasi sedikitnya $200 juta di ratusan perusahaan chip dan manufaktur China, termasuk kontraktor militer. Dokumen publik masih mencatat banyak investasi tersebut sebagai kepemilikan aktif, meski ada klaim sebagian telah dilepas. Selain itu, saat memimpin Cadence Design, perusahaannya menjual perangkat lunak desain chip ke Universitas Militer China yang terlibat dalam simulasi ledakan nuklir. Di sisi lain, Intel saat ini tengah berjuang merebut posisi dari TSMC dan bersaing di pasar chip AI yang dikuasai Nvidia. Perusahaan telah memangkas tenaga kerja, menunda pembangunan pabrik baru dan memperlambat proyek besar di Ohio. Meski mendapat subsidi $8 miliar dari Undang-Undang CHIPS, kinerja saham Intel masih lesu sepanjang 2025. Adapun Intel menegaskan komitmennya terhadap keamanan nasional dan mendukung agenda America First pemerintahan Trump. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, langkah mengejutkan datang dari Samsung, raksasa teknologi asal Korea Selatan, di mana perusahaan ini dikabarkan akan memproduksi chip untuk iPhone langsung di fasilitas Amerika Serikat. Samsung Foundry akan segera memproduksi chip OLED driver untuk iPhone generasi mendatang. Produksi ini dilakukan di fasilitas Samsung di Texas, Amerika Serikat, sebagai bentuk respon atas permintaan Apple dan insentif dari pemerintah Amerika Serikat. Langkah ini menunjukkan diversifikasi rantai pasok Apple yang makin serius tidak lagi hanya bergantung pada produsen Asia. Produksi lokal di Amerika Serikat juga menjadi bagian strategi geopolitik dan penguatan kemandirian teknologi Amerika. Meski dikenal sebagai pesaing di pasar smartphone, Apple dan Samsung kerap bekerja sama di sektor komponen. Samsung telah lama menjadi penyedia layar dan chip memori untuk Apple. Kerjasama ini memperluas portofolio kolaborasi mereka. Pemerintah Amerika Serikat gencar mendorong industri semikonduktor agar berproduksi di dalam negeri. Insentif miliaran dolar dikucurkan lewat CHIPS Act dan kolaborasi Samsung-Apple menjadi langkah konkret realisasi kebijakan tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, perusahaan teknologi Sony memproyeksi kenaikan laba operasional tahun fiskal 2025 sebesar 4% menjadi 1,33 triliun yen. Sony memprediksi dampak perang tarif akan mereda dibandingkan perkiraan sebelumnya. Raksasa teknologi dan produsen gadget asal Jepang, Sony, memproyeksikan laba operasional tahun fiskal 2025 meningkat 4% menjadi 1,33 triliun yen atau setara sekitar 9,01 miliar dolar Amerika.
Proyeksi kenaikan laba tersebut mencerminkan ekspektasi bahwa dampak perang tarif akan lebih kecil dari perkiraan sebelumnya. Sony kini memperkirakan dampak perang tarif hanya sebesar 70 miliar yen atau turun dari estimasi sebelumnya yang memprediksi perang tarif sebesar 100 miliar yen. Estimasi tersebut didasarkan pada tarif resiprokal yang berlaku per 1 Agustus. Namun demikian, manajemen Sony menegaskan bahwa dampak penerapan tarif resiprokal masih sangat dinamis. Sebelumnya, Sony melaporkan laba operasional naik 36% menjadi 340 miliar yen pada periode kuartal 2 2025. Realisasi tersebut pun melampaui ekspektasi pasar. Sementara laba bersih Sony naik 23% menjadi 259 miliar yen di kuartal 2 2025. Kinerja laba tersebut diperoleh dari penjualan yang naik 2% menjadi 2,62 triliun yen. Berbagai sumber, IDX Channel. Informasi selanjutnya datang dari Toyota, pemirsa, di mana laba bersih Toyota anjlok hampir 37% pada kuartal 2 2025. Penurunan ini dipicu kebijakan tarif tinggi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Produsen mobil Jepang Toyota mencatat laba bersih 841,3 miliar yen atau sekitar 93 triliun rupiah pada April-Juni 2025. Angka ini turun 36,9% dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini dipicu tarif impor Amerika Serikat sebesar 25% untuk mobil Jepang sejak April 2025. Laba operasional Toyota turun 10,9% menjadi 1,16 triliun yen meski masih di atas perkiraan pasar. Pendapatan penjualan justru naik 3,5% menjadi 12,25 triliun yen atau sekitar 1.360 triliun rupiah. Toyota menyebut dampak tarif dan faktor eksternal lainnya berhasil ditekan lewat peningkatan penjualan unit, efisiensi biaya, dan perluasan rantai nilai. Selain itu, data Kementerian Perdagangan Jepang menunjukkan nilai ekspor mobil ke Amerika Serikat turun 25,3% pada Juni 2025 secara tahunan. Meski begitu, volume ekspor mobil ke Amerika Serikat justru naik 4,6% di periode yang sama. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, MSI kembali membuat gebrakan di dunia gaming dengan meluncurkan MSI Claw A8, konsol handheld gaming terbaru yang diperkenalkan di ajang Computex 2025 di Taipei. Ya, perangkat ini hadir dengan desain ergonomis dan warna mencolok, menawarkan pengalaman bermain game berat dengan performa tinggi berkat prosesor AMD Ryzen Z2 Extreme terbaru. Claw A8 menjadi model perdana MSI yang beralih dari prosesor Intel ke AMD. Ditenagai AMD Ryzen Z2 Extreme 8 inti dengan grafik Radeon 890M berbasis RDNA 3.5 serta RAM LPDDR5X hingga 24GB, perangkat ini mampu menjalankan game A3 dengan lancar di resolusi FHD+ hingga 120Hz. Sistem pendingin Cooler Boost Hyperflow memastikan suhu tetap stabil selama sesi gaming panjang. Layar 8 inci IPS dengan resolusi 1920x1200 pixel, refresh rate 120Hz, dan dukungan variabel refresh rate memberikan tampilan visual yang sangat halus dan tajam. Daya tahan baterai 80Wh juga mendukung penggunaan lama untuk sesi bermain di mana saja, didukung pula oleh konektivitas USB 4 dan slot micro SD yang lengkap untuk ekspansi. Claw A8 hadir dengan bodi ramping berukuran 299x126x24 mm dan berat sekitar 795 gram, nyaman digenggam dan dibawa.
Dilengkapi sensor 6-axis IMU, pemindai sidik jari, speaker stereo, serta Windows 11 Home sebagai sistem operasi. Perangkat ini juga menawarkan opsi penyimpanan SSD PCIe. Perangkat ini juga menawarkan opsi penyimpanan SSD PCIe Gen 4x4 dengan 1 TB memberikan kelancaran akses data. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, teknologi interaksi manusia komputer terus berevolusi. Ya, kali ini Apple Vision Pro dikabarkan akan mampu mengenali perintah hanya lewat gerakan bibir tanpa suara. Apple sedang mengembangkan sistem berbasis sensor visual yang terintegrasi di bingkai layar headset Vision Pro. Sensor ini mengarah ke bawah untuk mendeteksi gerakan bibir pengguna, sebuah inovasi yang memungkinkan kontrol tanpa suara. Selain sensor visual, Apple juga mempertimbangkan penggunaan sensor tambahan yang mampu mendeteksi getaran atau deformasi wajah. Metode ini dapat memperkaya data interpretasi gerakan mulut secara lebih akurat. Teknologi ini membuka kemungkinan interaksi hands-free dan silent mode berguna di situasi seperti rapat yang hening, lokasi ramai, atau ketika suara tidak bisa digunakan. Ini melengkapi sistem kontrol input Vision Pro seperti pelacakan mata, gestur tangan, dan suara. Meski menarik, mekanisme ini juga memunculkan tantangan seperti akurasi pelacakan gerakan halus, kondisi cahaya ekstrim, dan kekhawatiran privasi pengumpulan data wajah pengguna. Apple kemungkinan perlu memformulasikan kebijakan perlindungan data yang ketat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, satu lagi inovasi dari Google dalam menyediakan akses internet global. Ya, proyek bernama Tara memanfaatkan cahaya laser sebagai pengganti kabel untuk menghadirkan internet ke wilayah sulit jangkauan. Dan apakah ini penantang serius Starlink? Dan simak informasi berikutnya. Google mengembangkan Tara, sistem komunikasi berbasis Free Space Optical atau FSO yang mentransmisikan data melalui cahaya laser antar dua titik. Teknologi ini memungkinkan internet dikirim tanpa kabel fiber optik, cukup lewat garis pandang langsung. Tara mampu menjangkau jarak puluhan kilometer dengan kecepatan tinggi, bahkan telah diuji di beberapa negara seperti Kenya, India, dan Fiji. Teknologi ini cocok untuk wilayah geografis ekstrim atau infrastruktur terbatas yang sulit dijangkau kabel. Dengan biaya operasional lebih rendah dibandingkan satelit orbit rendah seperti Starlink, Tara bisa jadi solusi bersaing. Meski belum komersial sepenuhnya, proyek ini berpotensi menjadi alternatif akses internet di daerah terpencil atau berkembang. Proyek ini berada di bawah unit X Google X dengan misi membawa konektivitas lebih terjangkau ke seluruh dunia. Google menekankan bahwa Tara bukan sekedar proyek teknologi, akan tetapi upaya untuk menjembatani kesenjangan digital global. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Dan tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Akhir kata, saya Fajar Wayan dan rekan saya Vina Munawar. Terima kasih dan sampai jumpa.